Oke, shalom, selamat sore semua. Saya Shalom. Sore, shalom. saya sebagai MC di sini dalam webinar kita pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke webinar, terima kasih kepada Bapak Kaprodi Pendidikan Biologi untuk kata sambutan yang sangat luar biasa. Nah, pada hari ini acara selanjutnya akan saya serahkan kepada MC kita, Ibu Leni. Waktu dan tepat, saya persilakan. Moderator kita, saya persilakan. Terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan. Shalom, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini? Saya harap keadaan kita semua baik ya. Perkenalkan, saya Leni Dasmasela selaku moderator pada webinar sore hari ini yang bertemakan Seminar Ekologi dan Inovasi. Untuk itu semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar sore hari ini. Sebelum penyajian materi oleh narasumber, saya akan sedikit membacakan CV dari narasumber kita pada sore hari ini. Di saya masih loading ya, sebentar teman-teman. Oke. Narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Yohanes Carlos Simanjuntak, MSc, PhD, dosen biologi inovasi Universitas Kristen Indonesia. Sedikit saya akan membacakan biografi beliau. Bapak Yohanes Carlos Simanjuntak dengan gelar SPD, MSc, PhD, afiliasi dosen biologi inovasi Universitas Kristen Indonesia. Pendidikan S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. S2 Master Degree in Bioscience Bio-Inspired Innovation Program Utrecht University. S3 The Graduate School of the Natural Science PhD Utrecht University. Pengalaman struktural. 1. Ketua dan Wakil Ketua Angkatan Biologi USU tahun 2009. Kedua, Ketua PKB KB USU tahun 2009. Ketiga, Koordinator Gelombang A Lidah Biologi USU tahun 2009. Keempat, Anggota Komisi 5 Senat FKIP UKI tahun 2011. Kelima, Kepala Program Studi Biologi Inovasi Universitas Utrecht 2016 sampai 2018. Pengalaman kegiatan lain, 1. Ketua Organisasi Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda di bawah pengawasan KBRI Den Haag tahun 2016 sampai 2019. Kedua, Ketua Pelaksana Penelitian Biologi Inovasi dalam bidang pendidikan biologi internasional tahun 2015 sampai 2016. Ketiga, Tim Sukses Nobel bidang fisiologis atau obatan oleh William C. Campbell, Satoshi Omura, dan Pauline Boyle dalam penemuan terapi novel untuk mengatasi infeksi cacing parasit tahun 2016. Prestasi. 1. Peringkat 1 tingkat Universitas Lomba Kewirausahaan Dies Natalis Universitas Kristen Indonesia tahun 2011. Kedua, peringkat 3 tingkat Fakultas FKIP Sport Futsal Putra Universitas Kristen Indonesia tahun 2011. Ketiga, mahasiswa berprestasi bidang akademik Universitas Kristen Indonesia, program studi pendidikan biologi angkatan 2019 dengan meraih IPK 3,99 tahun 2010. Ya, itu tadi sedikit biografi yang dapat saya sampaikan. Nah, teman-teman semua, karena banyak sekali informasi penting yang akan disajikan oleh narasumber yang bisa kita dapatkan, namun secara umum penyampaian informasi tersebut akan mudah dipahami apabila diskusi tersebut berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, teman-teman diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara inti kita pada sore hari ini. Pertama, narasumber kami beri waktu untuk penyampaian materi sekaligus diskusi selama 10 menit. Kedua, selama pemateri menyampaikan materi, tidak ada interupsi. Ketiga, setelah pemateri selesai menyelesaikan materi yang disampaikan, maka akan dibuka sesi presentasi inovasi. Demikian peraturan yang akan kita pakai.
Tanpa membuang waktu dan berlama-lama, langsung saja saya persilakan kepada narasumber kita, Bapak Yohanes Carlos Simanjuntak, MSc, PhD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator kita yang keren, Ibu Leni Dasmasela. Terima kasih juga untuk tim panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi saya. Untuk tim bisa ditampilkan langsung materinya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Shalom. Saya adalah Yohanes Carlos Simanjuntak, MSc PhD. Di sini di Seminar Ekologi dan Inovasi, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Semakin Bebas Pemanasan Global Bergerak, Semakin Terbatas Ruang Hidup Manusia. Ya, di sini kenapa saya mengambil tema judul seperti ini? Karena di sini ada logikanya gitu ya. Pemanasan global itu nggak punya pola pikir. Mereka adalah sebuah fenomena yang mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau tanpa melihat waktu, tanpa melihat apapun yang diakibatkan. Tapi di sini akan kena dampak adalah manusia gitu. Nah, di sini kenapa saya bilang semakin bebas pemanasan global bergerak, semakin terbatas ruang hidup manusia, karena yang bisa menghentikan pergerakan pemanasan global hanya manusia gitu. Dan kalau tidak bisa dihentikan pergerakannya, maka yang menjadi dampaknya adalah ruang hidup manusia itu semakin terbatas. Baik, kita langsung aja ke materi. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Di sini saya yakin audiens semua, Bapak Ibu ataupun mahasiswa udah nggak asing lagi dengan pemanasan global. Jadi pemanasan global adalah next slide ya. Adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi yang diakibatkan oleh peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan di bumi. Di sini inti dari pemanasan global itu dari kata awal adalah pemanasan, berarti artinya adalah adanya peningkatan suhu di situ. Di sini peningkatan suhu itu terjadi karena adanya radiasi sinar matahari menuju atmosfer bumi, kemudian sebagian sinar berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah diserap oleh udara dan permukaan bumi. Nah, di sini pemanasan global itu adalah fenomena secara luas yang dimana tidak jauh dari adanya efek rumah kaca gitu. Jadi intinya pemanasan global ini adanya peningkatan suhu yang disebabkan aktivitas dari gas rumah kaca. Nah, apa sih gas rumah kaca itu? Next. Nah, apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Jadi efek rumah kaca adalah peristiwa naiknya suhu bumi disebabkan oleh terperangkapnya sinar matahari gelombang panjang atau inframerah oleh gas-gas rumah kaca yang dimana peristiwa ini juga mampu menyebabkan perubahan kondisi dan komposisi atmosfer. Ya, jadi istilah efek rumah kaca ini digunakan oleh petani Eropa dan Amerika yang dimana dia menyimpan tanamannya di dalam rumah kaca yang mana tujuannya ini supaya suhu dingin itu tidak mempengaruhi pertumbuhan si tanaman yang ada di dalam rumah kaca, dan suhu dingin yang tadi ke rumah kaca itu dipantulkan kembali dari rumah kaca karena itu memang sifat dasar dari kaca itu sendiri. Nah, di sini kenapa bisa terjadi pemanasan global? Yaitu panas sebagian besar di bumi itu diserap oleh benda lain di atmosfer, kemudian ditembak kembali ke bumi, dan itulah yang menyebabkan suhu bumi selalu lebih hangat dibanding ruang angkasa. Jadi di next selanjutnya ada skema terjadinya efek rumah kaca. Audiens bisa lihat. Mungkin ini gambar yang tidak asing lagi bagi hadirin sekalian yang telah mengetahui apa itu efek rumah kaca dan pemanasan global. Jadi di sini panas matahari itu merambat melalui atmosfer masuk ke bumi. Jadi ada yang langsung masuk ke bumi. Setelah masuk ke bumi, ada yang diserap nih, 70% diserap. Namun ada yang dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah, yang dipantulkan kembali itu kurang lebih 30% dari panas yang masuk. Nah, 30% panas itu dipantulkan, di atmosfer ini dibalikkan karena memang di dalam atmosfer ini ada gas-gas atmosfer sehingga dia menahan panas keluar dari atmosfer. Nah, ada juga panas matahari yang termantulkan dari atmosfer gitu. Jadi ada yang langsung diserap oleh bumi, ada yang diserap lalu dipantulkan, ada yang diserap dipantulkan lalu dipantulkan lagi oleh atmosfer, ada juga panas yang tidak tersentuh bumi melainkan langsung terpantul
oleh atmosfer. Nah, di sini efek rumah kaca dan pemanasan global ini tidak perlu saya sampaikan lagi gitu apa menjadi kerugiannya, baik dari peningkatan volume air, volume lautan, terus polusi, banyak sekali yang menjadi kerugian pemanasan global yang saya rasa saya tidak perlu sampaikan lagi gitu. Di sini saya akan mengkaji salah satu penyebab dari pemanasan global. Next slide. Adanya deforestasi, adanya terjadi deforestasi. Di sini saya ngambil datanya, data Indonesia pada tahun 2016 sampai 2017. Yang bisa audiens lihat di sini, ini adalah negara Indonesia. Setiap gambar pohon yang utuh itu dilambangkan pohon yang aman, sedangkan bagian pohon yang sudah ditebang adalah bagian pohon yang sudah digunakan. Nah, di sini dari data yang didapat, ada sekitar 479.000 hektar hutan di Indonesia. Namun, dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia, di sini teman audiens bisa lihat di grafik bawah, bahwa semakin hari itu penggunaan hutan itu semakin tinggi. Mungkin audiens bisa lihat itu kalau semakin tinggi, kenapa grafiknya tidak menaik gitu? Kenapa grafiknya ada naik turun? Kenapa grafiknya ada yang ini? Nah, jadi kenapa di sini grafiknya terlihat turun, ada pun yang naik? Nah, karena setiap tahunnya itu kemampuan si hutan untuk meregenerasi itu kecil. Jadi istilah gini, hutannya tuh jumlahnya tetap konstan, tapi dipakai terus-menerus, tapi pemakaiannya meningkat, gitu. Jadi di sini makanya grafik itu tidak kayak misalnya pada tahun 1996 sampai tahun 19 ke tahun 2000, di situ ada peningkatan deforestasi untuk hutan produksi sama hutan APL. Nah, kemudian menurun tuh penggunaan deforestasinya. Nah, kenapa di sini tidak ada peningkatan yang signifikan? Karena di sini jumlah hutannya sudah mengecil. Jadi deforestasi tadi itu nggak terlihat banyak karena udah habis juga hutannya gitu. Di sini ada 308.000 hektar kawasan hutan dan ada area penggunaan lain sekitar 170.000 hektar. Jadi di sini bisa dilihat bahwa banyak sekali hutan di Indonesia yang sudah deforestasi gitu. Yang bisa, ya inilah yang menjadi salah satu istilahnya yang menjadi salah satu agen penyebab pemanasan global. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan paru-paru dunia yang diakui keberadaannya gitu. Jadi di sini bisa dilihat bahwa sebelumnya saya kasih tahu dulu apa sih arti deforestasi hutan. Deforestasi hutan itu artinya penyalahgunaan atau istilahnya penghancuran hutan untuk kebutuhan manusia gitu. Jadi di sini data 2016 sampai 2017. Next slide. Di sini ada beberapa grafik yang menurut saya cukup menarik. Yang pertama ada grafik peningkatan emisi dunia atau emisi gas kaca pada tahun 1950 sampai 2007. Di sini peningkatan emisi dunia itu meningkat ya setiap tahunnya. Di sini dipakai skala per 10 tahun. Per 10 tahunnya dunia selalu mengalami peningkatan gitu. Di sini yang di bawah di situ ada Cina, Amerika Serikat dan negara lainnya dan Rusia gitu. Tapi di sini secara dunia, secara gabungan peningkatan emisi gas rumah kaca itu selalu meningkat setiap tahunnya. Di sini disebabkan karena kita tahu bahwa penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat, pabrik semakin banyak, lahan hijau yang semakin berkurang karena digunakan. Kemudian di sini ada grafik tren bencana Indonesia tahun 2009 sampai 2011. Di sini menunjukkan bahwa bencana di Indonesia itu setiap tahunnya semakin meningkat, baik dari segala jenis. Kalau audiens bisa perhatikan pada tahun 2010 itu bisa dilihat bahwa bencana yang terjadi itu cuma ada 4 jenis atau 5 jenis. Setelah masuk 2018, di situ bisa dilihat bahwa ada berbagai macam warna dalam satu grafik batang, menunjukkan bahwa semakin beragam gitu bencana alam yang terjadi diakibatkan oleh pemanasan global gitu. Di sini di grafik sebelah kiri bawah itu ada grafik global average temperature change. Di sini menunjukkan adanya peningkatan rata perubahan suhu gitu. Dan yang di grafik sebelah adalah grafik
peningkatan dari kenaikan volume air atau ketinggian air. Nah, sekian materi yang bisa saya paparkan. Di sini nih sebenarnya tujuan saya memaparkan materi, saya yakin bahwa audiens semua di sini sudah sangat mengerti mengenai pemanasan global, tapi di sini saya karena memang judulnya adalah Seminar Ekologi dan Inovasi, di sini saya tuh ingin sekali melihat ada nggak sih dari audiens di sini yang peduli gitu akan pemanasan global sehingga bisa memberikan ide atau inovasinya mengenai pemanasan global ini. Jadi itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber kita pada sore hari ini. Baik, narasumber tadi telah menyampaikan materinya. Dan selanjutnya kami akan membuka sesi presentasi inovasi. Seperti yang tadi sudah ditekankan oleh pembicara kita pada sore hari ini, bahwa nanti akan ada sesi presentasi. Nah, untuk itu ada tata caranya nih. Yang pertama, audiens yang ingin mempresentasikan inovasinya, silakan klik tombol raise hand, lalu presentasikan inovasinya. Itu saja sih. Oke, baik. Tanpa membuang waktu lama-lama, silakan kepada audiens yang ingin menyampaikan presentasinya. Belum ada nih sejauh ini. Ya, maaf tadi sinyalnya terputus ya, Kak. Oke, saya sudah. Oh iya. Ya, jadi di sini sih sebenarnya lebih ke saya mau ngasih inovasi. Memang ini masih pemikiran karena saya kan mahasiswa pendidikan biologi. Otomatis saya akan menjadi guru, tapi saya juga harus peduli dengan lingkungan. Nah, kebetulan tadi Pak Yohanes sudah menyampaikan tentang bagaimana kita harus menjaga lingkungan kita, tentang bahaya dari global warming itu sendiri. Nah, saya di sini berpikir bahwa saya ingin berinovasi, membuat sebuah kalung di mana kalung itu dia terdapat sensor untuk mengukur kadar polusi di suatu daerah. Nah, kalung itu tuh bisa digunakan dimanapun. Sebenarnya alat-alat sensor seperti ini tuh udah banyak digunakan. Udah banyak juga yang menggunakan dari berbagai instansi, terutama kayak Kementerian Lingkungan Hidup pasti memiliki alat-alat seperti ini kan, Pak Yohanes. Tapi gimana caranya supaya anak-anak kecil, saya berpikir bahwa mereka juga perlu untuk kita perlu untuk menanamkan kesadaran kepada mereka tentang bagaimana sih menjaga lingkungan sekitar, bagaimana mereka tahu kadar polusi di sekitar mereka, bahkan mereka penting untuk mengetahui apa sih polusi itu. Kadang anak kecil nggak berpikir seperti itu kan, tapi kita bisa menanamkan itu karena mereka biar bagaimanapun mereka adalah generasi penerus. Jadi sebenarnya kalung yang saya buat ini dia itu sangat membantu untuk anak kecil untuk peka, untuk sadar tentang seberapa pentingnya kita menjaga lingkungan dari kadar polusi gitu. Itu sih sebenarnya kalung yang sedang sama-sama dikembangkan oleh saya dan tim saya. Gitu Kak Leni. Baik, sini saya langsung tanggapi aja ya moderator ya. Baik, silakan. Inovasi yang sudah disampaikan Talita tadi adalah inovasi yang cukup menarik, penggunaan kalung sebagai sensor akan ada terjadinya polusi di satu lingkungan. Menurut saya itu adalah ide yang cemerlang. Dari saya saran saja, di sini harus diperhatikan lagi gitu bahan pembuatan kalungnya apa. Terus kita tahu kan jarang sekali orang tua di Indonesia itu menggunakan mau memakaikan anaknya kalung karena kita tahu bahwa kalung itu bisa mengundang kejahatan ya di usia anak-anak. Nah, jadi itu perlu diperhatikan lagi apakah bisa diganti menjadi gelang saja atau bisakah sensornya ditaruh di dalam baju atau bagaimana sehingga memang idenya udah bagus, cemerlang, efektif, iya benar, tujuannya juga tercapai. Cuman kita harus kembali lagi untuk melihat lagi perspektif-perspektif lain mengenai barang inovasi tadi. Tapi itu udah luar biasa. Terima kasih untuk Talita dan timnya yang sudah luar biasa menyampaikan inovasinya. Luar biasa sekali. Terima kasih ya, Talita. Ya, terima kasih juga Pak Yohanes untuk masukannya, karena memang kita juga pasti harus memperhatikan kesehatannya anak, apa bahan yang dipakai, seberapa aman untuk anak, itu juga kita harus memperhatikan seperti itu. Terima kasih Pak untuk sarannya Pak Yohanes. Baik. Ya, terima kasih.
Ya, baik. Apakah ada lagi audiens yang ingin menyampaikan presentasi inovasinya? Boleh diklik tombol raise hand-nya. Ya, sepertinya tidak ada di Pak Yohanes. Oke. Ini mau langsung kita tutup aja atau gimana Pak Yohanes? Atau ada teman-teman lagi dari audiens yang ingin bertanya, tapi tidak usah sesi presentasi inovasi, tapi ada audiens yang ingin tanya jawab, melakukan pertanyaan. Mumpung narasumber kita pada sore hari ini sangat hebat loh. Kita kedatangan Bapak Yohanes Carlos Simanjuntak, MSc PhD. Wow. Oh, ada dari Agnes. Silakan Agnes. Baik, Kak Leni, saya Agnes Esna Pitupulu. Saya ingin bertanya soal, tadi kan Bapak Yohanes ada mempresentasikan tentang grafik ya Pak ya. Saya ingin bertanya hubungan setiap grafik yang Bapak tadi paparkan terhadap realitas pemanasan global itu apa? Terima kasih Pak. Ya baik, langsung saja dijawab oleh Bapak Yohanes. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih untuk saudara untuk Agnes Esther Pitupulu untuk pertanyaannya. Untuk tim bisa tolong ini share ke materi yang slide terakhir tentang grafik. Jadi pertanyaannya cukup menarik mengenai hubungan grafik terhadap ini ya. Baik, nah jadi ini dari grafik. Jadi di sini saya memberikan 4 grafik. Yang pertama di sebelah kiri itu ada emisi gas, yang di sebelah kanan itu ada cuaca, yang di sebelah kiri bawah itu ada peningkatan temperatur, dan di sebelah kanan itu adanya penaikan ketinggian permukaan laut. Nah, di sini keempat grafik ini sebenarnya berhubungan gitu. Jadi peningkatan emisi gas di dunia ini adalah salah satu agen yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Setelah terjadinya peningkatan emisi gas, otomatis lingkungan atau apa ya istilahnya komposisi atmosfer itu berubah karena adanya peningkatan emisi gas. Ketika kondisi atmosfer atau komposisi atmosfer berubah, di sini cuaca bakal terpengaruh sehingga terjadilah seperti yang bisa kita lihat di grafik tren bencana Indonesia tahun 2009 sampai 2019. Di sini bisa dilihat bahwa grafik setiap tahun itu meningkat dan beragam dan bisa dikategorikan bahwa puting beliung itu terjadi hampir setiap tahun. Tetapi intensitas puting beliung paling besar terjadi pada tahun 2019 dan 2018. Kenapa itu terjadi? Karena memang dia mempengaruhi gitu. Emisi gas ini bisa mempengaruhi komposisi iklim dan komposisi atmosfer. Nah, komposisi atmosfer ini bisa mempengaruhi iklim suatu negara. Di sini juga dilihat pada bencana, di situ kebakaran hutan dan lahan itu paling tinggi tahun 2019 dan 2018. Nah, karena kebakaran hutan ini semakin tinggi setiap tahunnya, kalau kita lihat itu warna hijau itu meningkat setiap tahun, ya mungkin ada penurunan di 2017, tapi setelah itu menaik. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah paru-paru dunia ya, paru-paru dunia hutannya. Nah, karena adanya peningkatan kebakaran hutan, maka mempengaruhi terjadinya global average temperature change atau perubahan rata dari temperatur global. Di sini bisa kita lihat bahwa ratanya itu naik dari yang minus 0,25 terus naik 0 baru 0,25 0 sampai 0,75 sampai 1 gitu. Di sini menunjukkan bahwa ternyata bencana alam ini juga mempengaruhi adanya perubahan kenaikan suhu. Nah, ini semua juga mempengaruhi adanya perubahan sea level change, di mana sea level change itu hitungannya milimeter. Jadi di situ tuh setiap tahunnya diukur kenaikan permukaan laut, yang dimana ini disebabkan oleh pencairannya es di kutub.
sehingga permukaan laut di dunia juga ikut menaik gitu akibat kejadian. Jadi di sini setiap grafik ini sebenarnya memiliki hubungan dan istilahnya grafik-grafik ini juga menunjukkan faktor-faktor yang faktor-faktor terjadi pemanasan global gitu. Di sini dari saudara Agnes sudah mengerti? Ya, Bapak Yohanes sudah mengerti. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih. Ya, kami membuka satu sesi pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin menanyakan? Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih untuk Saudara Talita dan Saudara Agnes yang sudah mempresentasikan inovasinya dan sudah bertanya kepada Bapak Yohanes Carlos. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa ini. Hadirin sekalian, demikian acara diskusi pada webinar yang membahas tentang seminar ekologi dan inovasi. Selanjutnya, sebelum kita menutup sesi ini, saya akan sedikit menyimpulkan keseluruhan webinar kali ini. Ya, bumi itu sudah sangat lama, maka dari itu perlu adanya kesadaran diri untuk menjaga dan melestarikan bumi ini. Kita harus bergotong royong untuk menyelamatkan bumi untuk kehidupan cucu kita kelak. Maka dari itu, mulailah dari dini untuk melakukan penanggulangan yang bisa dilakukan agar bumi tetap lestari. Ya, itu saja. Sebelum kami tutup webinar ini, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Yohanes Carlos Simanjuntak dan kepada audiens seluruhnya yang telah mengikuti acara webinar pada sore hari ini. Oke, kembali saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih moderator yang sangat luar biasa dan pembicaranya juga sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman yang telah hadir dalam webinar singkat kita pada hari ini. Saya selaku MC dalam webinar hari ini, saya ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk itu, sekian dan terima kasih. Mohon maaf, kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Kepada Agnes Esther, bisa teman-teman mohon nyalakan kamera semua ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Minta maaf sekali lagi atas kesalahan kata. Kami dari FKIP Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih.